Ya, itu yang harus kita ingat. Ketika kita terjadi pergantian waktu, itu berarti menandakan umur kita semakin berkurang. Disitulah pentingnya muhasabah itu. Catatan-catatan muhasabah apa yang setelah lakukan di tahun sebelum, di hari sebelumnya atau di waktu sebelumnya. Jika baik, itu menjadi rasa syukur dan kita bertekad untuk apa namanya? Melanjutkan, meningkatkan. Sementara jika kita mendapatkan catatan-catatan yang buruk, maka kemudian kita menyesali, mentobati, dan memperbaharui amalan-amalan kita yang buruk menjadi lebih baik. Itu sesungguhnya makna pergantian waktu. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan ayat ini adalah ayat yang sangat populer, dan kata Imam Syafi'i cukup ayat itu menjadi pedoman hidup bagi dan pengingat bagi manusia. Tentang apa? Al-asr, ya, wal asri, demi waktu. Ini pentingnya waktu itu, ya, karena waktu begitu berjalan tidak akan kembali lagi. Istilahnya itu tidak ada kesempatan yang datang dua kali. Mesti yang terjadi penyesalan. Kok wingi ke orang ini ya? Kok wingi orang ini? Lebih-lebih penyesalan yang dahsyat dan dramatis itu penyesalan ketika sudah mati. Itu penyesalan itu sudah tidak kembali lagi. Nah, isi nang dunya isi mungkin tobat. Tapi kalau sudah mati bisa tobat? Tidak tobat. Bahkan ketika nyawa sudah di tenggorokan sudah nggak diterima tobatnya. Seperti kata Fir'aun kan begitu gelagap begitu, kemudian dia mengatakan iman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi sudah tidak diterima lagi. Itu adalah penyesalan. Tapi kalau kita masih menyesal di dunia, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah, maka wal asri, demi waktu. Allah itu bersumpah tentang waktu, ya. Kalau asar itu kadang-kadang dikatakan demi waktu asar, walaupun maknanya waktu secara umum. Tetapi secara spesifik Allah juga menyebutkan tentang pentingnya waktu dalam sumpah-sumpahnya, dalam firman-Nya. Misalnya wal fajri, demi waktu fajar. Lagi-lagi wadduha, demi waktu duha. Nonton sih? Wan nahar, demi waktu siang. Wal laili, demi waktu malam. Waktu disebutkan, begitulah kita itu akan mengalami waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu sore asar, dan waktu malam. Wal asri innal insana lafi khusrin. Inilah. Jadi Allah sampai berfirman, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lafi khusrin. Ini disebutkan khusrin itu dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Nakirah itu kerugian yang tidak tertentu, yang tidak disebutkan. Kerugian apa? Kerugian dalam semua hal. Sehingga manusia itu rugi dalam semua hal, ya, ketika dia diberi waktu. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang tidak rugi itu hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Imannya membuahkan amal soleh. Watawasau bil haq, saling mengingatkan, menasihati dengan sesama itu tentang kebenaran, kebaikan, ajak-ajak kebaikan. Watawasau bis sabar, juga saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Begitulah. Itu kan perlu kesabaran, sabar. Watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabar itu jangan dianggap bahwa sabar itu hanya ketika ditimpa musibah. Karena sabar ketika ditimpa musibah itulah sabar yang paling rendah. Jadi kalau orang diberikan musibah,
kemudian dia bersabar, itu adalah sabar yang paling rendah. Kenapa? Lah iya, orang diberikan musibah, ya, sabar atau tidak sabar, musibah sudah terjadi. Lu ya apik sing pundi? Sing sabar apa sing mboten sabar? Ya supaya sabar kan begitu ya, ya. Jadi sebenarnya yang kedua adalah sabar di dalam menahan diri dari dosa. Iya, itu juga berat itu di atasnya. Kadang seseorang itu tidak berbuat dosa karena tidak ada ada kesempatan begitu iso jadi loh. Ya iso ra iso gitu gitu ya. Padahal dari kesempatan langsung dia, dan itu berat sekali. Bahkan katanya gitu, kejahatan atau kedalam seorang itu bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Begitu ya. Tadinya orang niat gitu, bahasan ketemu, wah ki penak ki nek dicolong, wah penak nek ki diganggu, misalkan lihat apa kan begitu. Itulah tadinya nggak ada niat, itu karena ada kesabaran. Lah sabar di dalam menahan diri dari kemaksiatan itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada sabar di dalam menerima musibah. Dan yang paling tinggi itulah sabar di dalam ketaatan. Lah itu ini ya, ada yang bisa istiqomah kuliah subuh ben akad mesti mriki, ada. Wah itu sabar yang paling berat. Wono wae alesane. Padahal terus pokoknya kudu tak kalah ke itu jarang itu semacam itu. Mesti ono alasan sidik wae orang melu kajian lah gitu kira-kira itu. Bisulah. Itu sabar di dalam ketaatan itu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah hak bagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga Allah masih memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk bertolabul ilmi, untuk menjalankan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu hal yang dapat meningkatkan keimanan dan takwaan kita, dan semoga langkah-langkah kita dalam beribadah, dalam melangkah menuju tempat ini sampai nanti purna menjadikan pahala untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang selalu istiqomah, yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran, tuntunan dan syariat yang beliau bawa, sehingga kita dianggap layak sebagai umat beliau, dan kita juga layak mendapatkan syafaat yang Allah titipkan pada beliau kelak di yaumul qiyamah. Jamaah bagi yang dirahmati oleh Allah, pada kajian pagi hari ini insyaallah nanti yang akan memberikan materi adalah Ustadz Muflih. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan, kita perhatikan paparan atau mauidhah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muflih. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallahi fis sirri wal alan wa fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah kuliah pagi rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa banyak memujinya, alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Secara fisik tampak sehat dan juga tentram, tenang. Paling tidak tentang di rumah ayem, tentrem, dan insyaallah juga paling nikmat itu juga sehat kemudian ada yang dimakan. Itu adalah sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi ya aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama khidat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi harinya itu kok sehat fisiknya, kemudian ada rasa aman di keluarganya, di rumahnya, wa indahu kutu yaumihi, kemudian ada yang dimakan, faka'annama khizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia ini ditumpahkan kepadanya. Jadi sehat, iso mangan, itu ayem, tentrem, sudah itu, tidak ada masalah. Itu Nabi menyatakan bahwa fakan nama khizat laut dunia, maka seakan-akan dunia itu ditumpahkan kepadanya. Dan sungguhnya memang kebutuhan pokok manusia itu adalah ya rasa aman dan makan. Itulah maka di dalam Quran surat Quraisy itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang diberikan kemudahan di dalam mencari ekonomi, mencari rezeki, ada rasa aman, begitu. Maka Allah mengingatkan kepada mereka, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khuf. Orang-orang Quraisy yang sudah diberikan kebiasaan, kemudahan dalam perjalanan ekonomi pada musim panas dan musim dingin ke negeri Syam maupun ke Yaman gitu, dan mereka diberikan rasa aman gitu, maka semestinya mereka itu menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khuf, dan Allah lah yang
memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, dan Allah lah yang memberikan keamanan dari rasa takut. Jadi kalau sudah aman, tentram, ada yang dimakan, maka insya Allah itu adalah kenikmatan. Itu dunia sudah ditumpahkan. Ibaratnya adalah mangan wareg, turu, amblek, sudah itu kenikmatan yang luar biasa. Lebih-lebih kalau Allah kemudian berikan petunjuk kepada kita, maka kemudian kita gunakan kesehatan dan keamanan itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita dan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini kita berada di hari Ahad tanggal berapa nih? 4 Januari 2026, betul. Bertepatan dengan tanggal berapa kalau Hijriah? 15 Rajab tahun 1447 Hijriah atau Rajab lah kalau Jawa. Memang penanggalan Jawa itu sudah terjadi Islamisasi menggunakan kalender Hijriyah ya, dari Suro, Sapar, Mulut, Ba'to Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Kaidah besar gitu. Itu adalah tanggal-tanggal Hijriyah. Jadi kelihatannya orang-orang Jawa, Sultan Agung telah mengislamkan penanggalan dengan menggunakan penanggalan Hijriyah. Tapi kebanyakan di antara kita lebih hafal dengan penanggalan Miladiah. Insya Allah begitu, karena kebetulan penanggalan Miladiah itu digunakan oleh seluruh umat, disepakati di dunia ini, begitu kan? Ya kalau kita tanya mungkin tanggal lahir panjenengan mesti menunjukkan tanggal lahir Miladiah. Wonten sing ngertos tanggal lahir Hijriah, Mas Saifuddin? Supe, Pak. Oh, supe kurang ngerti kan gitu loh. Gitu ya, saya jadi hampir tidak pernah kemudian ulang tahun kok berdasarkan hijriahnya. Yang paling dikenal adalah tanggal Miladiah. Sebenarnya penting mana toh penanggalan Miladiah dengan Hijriah itu? Hijriah. Penting pundi? Wow, gampang, penting kabeh penting ya. Penting semuanya ya, karena memang penanggalan yang sifatnya Miladiah itu digunakan untuk seluruh umat, sehingga kita juga terikat juga dengan penanggalan itu. Sementara penanggalan Hijriah terkait dengan hanya kita umat Islam ya. Jadi kalau di awal 4 Januari ini berarti kita sudah berada di awal tahun baru untuk penanggalan Miladiah. Setiap pergantian tahun itu ya pasti ada yang baru, yang semuanya pasti baru. Kenapa itu? Setiap tahun baru yang pasti baru apa Bu? Kalender. Mesti anyar gitu ya. Ya, mesti baru dan pasti harus diganti. Walaupun punya kalender paling baru belum dipakai tahun 2025 ora payu begitu ya, paling dirongsok begitu ya, itu pasti ganti. Kalau yang lainnya itu nggak mesti ganti. Ranjur tahun anyar kabeh anyar mboten, tapi kalender mesti anyar. Tapi kalau pakaian, rumah, kendaraan, saya kira tidak ada yang kemudian memperbarui. Apa meneh kok bojo ben tahun ganti. Justru kalau hal-hal yang selain kalender itu semakin lama semakin antik dan semakin mahal, sepanjang itu bisa memeliharanya. Kan gitu ya, rumah kuno itu menjadi cagar budaya, mobil sing kuno malah jadi antik, larang. Bojo sing kuno ketika bisa merawat itu juga mahal sekali itu, betul, karena pasti adalah istri atau suami yang solih dan solihah. Dan itu raiso didol, diganti. Sopo sing ngarep ngedol bojo yang antik yang itu ya, justru sangat mahal, nggak bisa dihargai begitu. Nah, jadi setiap ganti tahun yang pasti adalah ganti kalender. Dan kita mengenal kalender itu yang kita gunakan adalah kalender Miladiah atau Masehi dan kalender Hijriyah.
Kalau kalender miladiah itu dihitung dengan apa? Perputaran bumi mengitari matahari secara sempurna dalam satu putaran. Itu ada 365 hari, 25 gitu ya. Sehingga yang 0,25 itu kadang-kadang digenapkan ya menjadi tahun kabisat pada bulan Februari, yaitu setiap 4 tahun tanggalnya Februari tanggal 29 ya, yang lainnya 28 untuk menggenapkan seperti itu, menjadi kesepakatan. Ya, sedangkan untuk kalender Hijriah itu dihitung dengan apa namanya? Perputaran bulan mengitari bumi selama 12 bulan gitu, sambil mengitari apa? Matahari. Begitulah ya. Apa sih pentingnya kalender itu? Kalender, apa pentingnya? Penting betul kalender. Oh, penting sekali. Pertama, fungsinya apa? Ya fungsi administratif dan sosial, ya. Ya, misalnya apa nek janjian kalau kancane kan kudu ngerti tanggali gitu. Kapan? Sesuk. Sesuk kapan? Nah, itu. Tanggal piro, tahun berapa, bulan apa. Itu fungsi administratif dan sosial. Karena kita berhubungan sosial, kadang-kadang ada akad, janji dan lain sebagainya, itu menggunakan penanggalan. Ya. Kemudian juga ada fungsi yang sifatnya adalah fungsi apa? Religius, ibadah. Dan itu hanya khusus pada kalender Hijriyah. Ya, kalender Hijriyah. Itulah fungsi religius khususnya bagi umat Islam. Kita menggunakan penanggalan untuk ibadah itu adalah dengan kalender Hijriyah. Selisih antara kalender Hijriyah dan Miladiyah itu rata-rata adalah 11 hari, ya. Sehingga dalam tempo 33 tahun kalender Hijriyah selalu lebih awal, gitu. Pasti akan melewati kalender Miladiyah. Ketika pun posone biyen Januari, 30 tahun kemudian akan kembali pada Januari. Dan inilah hikmah di balik itu. Ya, Allah membuat tanggal khusus untuk ibadah itu dengan perhitungan Komariah itu. Ya, kita nggak bisa membayangkan jika kemudian ibadah-ibadah itu diwajibkan pada bulan-bulan Miladiyah. Misalnya bulan Juli posone. Nah, bisa jadi pas bulan Juli itu di satu wilayah pas musim panas terus leh poso. Sing kono musim dingin terus, sing diusung dikur gugur terus, begitulah. Oleh karena itu umat Islam selalu bisa melaksanakan ibadah pada setiap pergantian musim. Jadi kadang di musim panas, musim dingin, pada musim semi, kan gitu. Kalau kita musim hujan atau musim kemarau, itu hikmahnya penanggalan. Jadi adalah fungsi religius atau fungsi apa namanya? Untuk peribadahan. Kemudian yang ketiga adalah ada fungsi yang terkait dengan fungsi apa? Perubahan alam, musim. Ya, kalau musim dihitung dengan penanggalan apa? Miladiyah, itu musim ya, musim tanam, musim apa itu miladiyah, bukan dengan musim apa? Bukan penanggalan dengan penanggalan Hijriyah. Musim semi, musim gugur, musim panas itu adalah yaitu bulan-bulan Juli, Agustus dan Januari dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa fungsi adalah fungsi historis. Fungsi untuk mencatat peristiwa masa lalu, gitu. Ya, karena tanggal, karena kita mengetahui ya sejarah-sejarah itu terjadi pada kapan, bulan apa, catatan-catatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun berapa? 1945. Itu menjadi fungsi historis. Dan kita mungkin secara pribadi juga ada ya catatan-catatan sejarah hidup kita sing paling mengenang tahun yang lalu, tahun yang menyenangkan, tahun yang menyedihkan, tahun perkawinan, tahun ini dan bulan ini. Itulah fungsi apa historis, begitulah. Artinya penanggalan itu menjadi penting, tidak melihat apakah itu penanggalan apa Hijriyah
maupun penanggalan miladiyah. Cuman kebanyakan kita itu lebih paham penanggalan miladiyah. Tapi Muhammadiyah itu wajibkan surat-surat harus yang pertama penanggalan apa namanya? Hijriah harus dicantumkan terlebih dahulu, baru di bawahnya penanggalan miladiyah gitu. Nih ya diantara kita lebih apal kuwi tak takoni miladiyahnya angel. Kula nggih ngoten, mesti ndelok tanggalan gitu. Dan ora tahu jenengane kok jarang sekali misalnya penanggalan ganti. Ya, kecuali ada pesanan Hijriah itu panjenengan mesti ganti tanggal Muharram ganti tanggalan, malah kadang mboten kagungan toh. Tanggalan miladiyah itu Hijriahnya itu dititipkan di tanggalan miladiyah nggih. Saiki tanggal piro njur Hijriahnya apa? Kagungan tanggal Hijriah khusus dari Muharram. Saya kemudian mboten nggih. Iya, mboten nggih. Ya. Tapi itulah fungsi dari kalender kita itu baik miladiyah maupun Hijriah. Tapi bagi kita gitu, hal yang sangat penting itu adalah terkait dengan kalender Hijriah karena itu kalender yang kaitan dengan ibadah. Bulan-bulan Hijriah itulah bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau yang Januari Februari nggak ada itu dalam Al-Quran itu. Tapi kalau Hijriah ada yang secara eksplisit ya betul ya, langsung itulah bulan apa? Yang dicantumkan dalam Al-Quran bulan apa? Sing nama bulan itu ada di dalam Al-Quran bulan apa? Bulan apa? Sing disebutkan ada kata-kata secara langsung. Wonten surah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan yang secara eksplisit itu. Ya, yang disebutkan. Yang lainnya secara implisit itu disebut. Ya. Ya, yang menjelaskan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 36 itu Allah firmankan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Inna iddatas syuhuri indallahi, sesungguhnya bilangan jumlah bulan di sisi Allah ya. Inna iddatas syuhuri indallahi ya. Itna asara syahran 12 bulan fi kitabillah yang sudah ditetapkan di kitab Allah Mahfud yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu pada sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu saja bulan suci, bulan yang dimuliakan. Disebutkan itu 4 bulan haram. Apa itu bulannya? Tapi tidak disebutkan secara langsung namanya. Yang menyebutkan nanti Rasulullah. Bulan apa bulan suci haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang ini bulan Rajab. Ya. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi Allah menetapkan bulan-bulan 12, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka di bulan-bulan yang suci itu janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa. Anda ting bulan sanesipun bareng. Nah, maksudnya bukan begitu. Artinya pada bulan-bulan suci, bulan mulia itu tahan, jangan sampai melakukan dosa. Jika melakukan dosa, maka berat timbangan dosanya di sisi Allah dibandingkan di bulan-bulan yang lain, dan sebaliknya
amalan-amalan soleh di bulan-bulan suci, bulan haram itu timbangannya lebih berat di sisi Allah pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Bukan berarti wala tadlimu fihinna anfusukum, dan janganlah kamu berbuat maksiat di bulan suci, bukan berarti yang di bulan lain boleh, tetapi adalah betul-betul harus memuliakan bulan suci ini, bulan haram ini, untuk banyak meningkatkan ibadah dan amal soleh. Dan hati-hati jangan sampai melakukan amalan-amalan kedaliman atau kemaksiatan. Ya, bulan itu di dalam Al-Quran secara implisit disebutkan itu. Tetapi yang menjelaskan 4 bulan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Nabi bersabda, ya, Inna zaman qad istadara kahayatihi, ya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya, ya, berputar terus sebagaimana keadaannya sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kata Nabi, di antara 12 bulan, as-sanah ifna asara syahrun, kata Nabi, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 itu berturut-turut, yakni Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wa Muharram. Ya. Kemudian yang keempat wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satu lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu antara Jumada akhirah dan Sya'ban. Sebelum bahasa ini, sekarang ini adalah bulan Rajab. Itu jadi bulan-bulan Hijriyah itu disebutkan di dalam Al-Quran baik secara eksplisit maupun implisit. Termasuk yang implisit disebutkan bulan-bulan haji itu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi, sudah diumumkan, yang sudah diketahui. Bulan haji kapan pelaksanaan ibadah haji? Mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ya. Ini termasuk bulan suci. Bulan suci itu dalam ajaran Islam, bahkan juga dalam tradisi jahiliyah, termasuk itu disucikan. Ini termasuk warisan bulan-bulan yang dihormati oleh pengikut agama Nabi Ibrahim. Orang-orang Quraisy dulu juga menghormati bulan itu. Pada bulan-bulan itu tidak boleh mengadakan peperangan, dan Islam juga melarang untuk berperang karena saat itu adalah bulan-bulan untuk ibadah. Ya, mulai bulan Syawal kan begitu, boleh kemudian melakukan perjalanan berangkat, ya, termasuk Dzulqa'dah melakukan perjalanan, ya, sehingga ada rasa aman ketika Dzulqa'dah itu tidak ada peperangan. Perjalanan apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Pada bulan Dzulhijjah kan gitu, maka pelaksanaan ibadah haji. Pada bulan Muharram berarti melaksanakan kepulangan. Ibadah itu kemudian menjadi apa? Aman, tentram. Itulah bulan-bulan ibadah itu. Pada bulan Dzulqa'dah melakukan perjalanan pemberangkat, Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji, Muharram ketika mereka kembali pulang, biar ada rasa aman. Begitulah. Dan itu juga menjadi tradisi orang-orang dulu jahiliyah. Karena ada tradisi jahiliyah yang terkait dengan ibadahnya Nabi Ibrahim, walaupun sudah terjadi penyimpangan. Kan ibadah haji juga dilakukan, ya, sebelum datangnya Islam, walaupun cara ibadahnya itu menyimpang. Kadang tawafnya itu mereka orang jahiliyah itu kalau tawaf itu kemudian sambil memaki-maki suku yang lain, kan gitu, menghidup-hidupkan atau memuji-muji sukunya. Bahkan mereka sambil bertepuk tangan, bahkan telan begitu. Itu mereka melakukan haji semacam
Gitu. Oleh karena itu 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan-bulan aman untuk beribadah, sehingga dilarang untuk melaksanakan peperangan. Bahkan juga kita dianjurkan untuk lebih banyak melakukan ibadah dan amal saleh. Kemudian yang Rajab menjadi bulan yang suci. Kenapa jauh Rajab itu pada bulan yang keberapa itu? Muharram, ya, Syuro, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, dan berarti ketujuh ya. Ya begitu. Ini adalah ditentukan apa? Ini bulan yang baik. Para ulama menentukan itu saat-saat ada rasa rindu umat Islam untuk melaksanakan ibadah umroh. Baru setengah tahun berkunjung lagi. Lah saat itu diharapkan ada perjalanan yang aman, tidak boleh berperang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Oleh karena itulah maka bulan-bulan Qamariyah itu adalah menjadi bulan yang betul-betul menjadi hal yang sangat penting bagi kita, khususnya adalah umat Islam, karena itu adalah bulan namanya termasuk bulan-bulan yang terkait dengan ibadah kita. Ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, setiap kita pada awal tahun, apa yang teringat pada diri kita? Di samping ganti kalender gitu. Apa sih setiap awal tahun? Baik itu bulan Hijriah, tahun Hijriah atau tahun Miladiah, atau biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada cah nom, wah sisuk tahun baru. Kalau kita apa yang teringat? Bapak dan Ibu, begitu pergantian tahun itu apa yang terikat, yang pertama diingat? Rata ingat tuh biasa-biasa saja. Oh, pergantian yo podo kaya wingi. Padahal penting pergantian tahun itu berarti pergantian waktu, itu yang penting begitu. Pergantian waktu itu ya, tahun itu kan panjang, ada pergantian bulan, ada pergantian hari. Setiap pergantian waktu itu yang terpenting bagi kita apa? Itu yang saya maksud. Apa yang terpenting? Kalau ingat terjadi pergantian waktu, apa yang terpenting? Nopo? Tambah hari, tambah lah, itu kalau ngerti tambah hari, tambah umur. Padahal mesti sebaliknya, tambah hari, umurnya berkurang. Itu ya, hanya jumlah umurnya yang bertambah, tapi jatah umurnya berkurang. Itulah maka bagi kita umat Islam itu hal yang terpenting dengan pergantian waktu, begitu. Kalau pergantian tahun dan terlalu lama, pergantian waktu harian itu yang terpenting adalah selalu mengingat bahwa umur kita itu semakin berkurang. Jatah umur kita, umur di mana? Di dunia ini, umur di dunia. Sebab setelah umur nanti di alam barzah, di alam sudah tidak mengingat itu. Umur di dunia ini yang paling penting bagi kita untuk menyiapkan waktu-waktu berikutnya setelah kita tidak ada di dunia. Karena di dunia inilah proses di mana hidup kita dilakukan. Kita pasti akan mengalami proses kehidupan itu pada 5 alam. Gitu. Ada namanya alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, dan kemudian alam akhirat, gitu ya. Alam apa? Alam arwah. Alam itu saat-saat kita masih ruhnya berada di tangan Allah. Sedangkan kita itu sendiri fisiknya di mana? Saurunge teng rahim nu teng pundi? Fisik kita itu di tanah. Ya, di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu disebutkan walaqad khalaqnal insana ayat 12 min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu dari saripati tanah. Saripati tanah. Yang kemudian saripati tanah itu diserap oleh
tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia, bapak dan ibu kita. Dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan itu, biji-bijian dan macam-macam buah-buahan, kemudian menjadikan sel reproduksi, kan baik itu nutfah laki-laki maupun nutfah perempuan, kan gitu. Saat kita belum ada itu, ya kita berada di tanah atau di tumbuhan. Saat itu adalah alam arwah, alam di mana kita belum bisa disebut apa-apa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Insan itu, hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah tiba satu masa pada manusia itu saat itu belum bisa disebut apa urung ono kok belum disebut apa fisik kita masih berada di saripati tanah atau di pohon-pohonan, di buah-buahan, ya, sedang ruh kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, gitu. Kemudian dari saripati tanah yang berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan yang dimakan itu kami jadikan nutfah, sperma, indung telur ibu dan sperma dari bapak, fi qararim makin, yang kami simpan gitu di rahim qaror, di tempat yang kokoh, yang terlindungi, yaitu di rahim ibu. Setelah terjadi pembuahan, ya, yang mesti dititipkan di rahim ibu, rahim bapak orang tua, ya itu, dan itu kokoh, dilindungi, ya kan, janin itu dilindungi ketuban dan sebagainya, kan begitu, itu dilindungi, itu rahim yang fi qararim makin, ya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami jadikan nutfah tadi, sperma tadi, alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian darah yang menempel di dinding rahim itu kami jadikan segumpal daging, ya. Tsumma khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, ya. Fakasonal idhama lahma, kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Fa'ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami sempurnakan menjadi manusia yang utuh, lahir sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka sungguh maha suci Allah, zat yang paling hebat, paling baik di dalam menciptakan, ya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu kamu pasti akan mati. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma yaumal qiyamati tub'atsun, setelah mati nanti pasti kamu akan dibangkitkan di hari kiamat, dihisab menuju alam akhirat. Begitulah. Nah, kita sudah melalui alam arwah. Jelas, ketika kita belum bisa disebut apa-apa. Kemudian kita mengalami di alam rahim. Berapa lama? Tenang nih, kok ngerti? ya kira-kira sudah umumnya begitu, ya, 9 bulan. Itu alam yang paling penak begitu, ya. Kelingan mboten? Mboten, yang penak banget ya, tadi turun jengkikul begitu, itu saking penake, kan gitu. Maka tidur seperti bayi itu, ya, tidur yang paling nikmat, begitulah, ya. Itu adalah alam yang paling luar biasa, ketentraman, ketenangan sudah kita lewati. Dan kemudian sekarang di alam dunia. Di dunia berapa lama Bapak dan Ibu? Ya nggak tahu, tapi nggak lama banget lah. Dan saya kira tidak ada di antara kita pengen umur panjang banget. Panjang banget, saking dawane wis konco-koncone wis ora ono, ya. Ya rata-rata saja kita. Ya kehendak Allah SWT. Yang penting diberikan umur apa? Ya berkah saja, ya. Yang umur yang berkah, ya. Kita itu hidup di dunia,
Ya, mengalami hidup dunia itu adalah sejak lahir sampai tua dan mati. Dan itu proses semuanya, nggak ada yang orang kok kemudian kok muda terus, pasti akan itu. Kalau anak-anak kecil punya harapan menjadi remaja, menjadi dewasa. Nek wis tuwa, napa harap ada harapan apa? Ya nunggu mati. Jadi itu kurva itu begitu. Tadinya adalah lemah, kuat, setelah itu adalah lemah lagi. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Waman nu'ammirhu, dan siapa saja yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, kami akan kembalikan ke awal penciptaan. Wau ini orang ngerti apa ya, wau ini isih ngompolan maem didu terus remaja mandiri tua berarti kembali lagi orang ngerti apa ya kan, itu ada kan gitu, kemudian ngompolan didulang kan, ada semacam itu siklus kita. Jadi ketika kita mengingat perjalanan waktu kita, itu akan seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 itu Allah firmankan tentang ini. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi. Wahai sekalian manusia, jika kalian kok ragu terhadap hari kebangkitan setelah dikubur, hari kiamat dibangkitkan. Fa inna khalaqnakum min turab. Ketahuilah bahwa kami itu menciptakan kalian itu dulu dari tanah, turab. Nabi Adam pertama dari turab, min turab. Summa min nutfatin. Kemudian dari nutfah, keturunannya sudah dari nutfah. Keturunannya tidak langsung kita ciptakan dari tanah kan, tapi sudah melalui nutfah, sperma yang asalnya dari sari pati tanah. Summa min nutfatin, summa min alaqatin, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim ibu. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, kemudian setelah itu berproses menjadi segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna. Sebagian para mufassir mengatakan sempurna itu ada yang kemudian belum sampai ditiupkan ruh atau belum sempurna di rahim sudah gugur. Ada yang disempurnakan sampai diberikan ruh dan kemudian sampai lahir, begitu ya? Gitu? Ya. Ya. Linabluwakum, kami jadikan punya agar kami linubayyinalakum, agar kami memberikan penjelasan kepada kalian bahwa kami berkuasa untuk menjadikan manusia itu sempurna atau tidak sempurna, bisa lahir atau tidak bisa lahir. Itu adalah kekuasaan kami, ya. Summa nukhrijukum wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma, dan kamilah yang menetapkan kamu sekalian berada di rahim ibu itu sesuai dengan kami kehendaki sampai batas waktu tertentu. Itu Allah. Maka ada yang di rahim yang rata-rata 10 hari, tapi ada yang prematur, ada yang lebih dari itu, bahkan konon Imam Syafi'i 2 tahun. Wah, di dalam rahim ibu. Yang menentukan siapa? Allah. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Kemudian kami tetapkan kalian itu berada di rahim ibu kalian itu sesuai dengan apa yang aku kehendaki, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan, kamu lahirkan, kamu menjadi seorang anak, lahir menjadi anak. Wa nukhrijukum tifla tsumma litablughu asyuddakum, kemudian ada yang kami pelihara kalian itu sampai tumbuh berkembang menjadi dewasa. Ada nggih? Biasa.
Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Sebagian ada yang diwafatkan ketika masih muda atau masih kecil, bahkan ada yang diwafatkan sebelum lahir. Ya. Dan sebagian ada yang dikembalikan ke umur yang sangat lemah sampai tidak tahu apa-apa yang dulu diketahui, yaitu pikun. Itu adalah siklus daripada kehidupan manusia. Itu ya. Summa litablughu asuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardadil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Setelah itu ya sudah mati. Itulah siklus daripada kehidupan kita. Kita itu sekarang hidup di dunia. Berapa lama? Ya sekitar 60 sampai 70 atau yang diberikan kelebihan begitu insya Allah. Ya ada yang sampai 80 sekian, dan harapan umur sekarang itu kayaknya menurut statistik gitu ada harapan umur di negeri kita ya sampai 70-80, insya Allah begitu. Walaupun Nabi sendiri menyatakan bahwa a'maru ummati ma baina sitin wa sab'ina sanah. Rata-rata umur umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum may yajuzu dzalika, dan sangat sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita ini sekarang sudah hidup di alam dunia, dan pasti kapan kita tidak tahu, pasti hidup di alam barzah setelah kita mati. Apa yang kita lakukan di alam barzah? Ya tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu sampai hari kebangkitan di hari kiamat. Itu di alam barzah. Begitulah. Dan di alam barzah itu kita hidup, itu akan sesuai dengan apa? Amalan kita di dunia ini. Itulah maka ad-dunya itu darul amal. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal, berbuat baik atau buruk, terserah. Begitulah darul amal. Tapi kita mestinya adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nanti ketika di alam barzah ya, itu sudah tidak ada amal, alam penantian untuk menunggu hari kiamat dan dihisab. Saat itulah kita hanya menunggu, sangat lama sekali. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada kesusahan. Itulah maka kita juga gitu, setiap akhir salat itu kita berdoa tentang itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ini harus jangan ada azab kubur. Tergantung daripada amalan kita. Kalau kita di dunia dan Allah berikan maghfirah, maka tidak ada azab, tetapi adalah kesenangan. Menanti hari kiamat adalah sesuatu yang menyenangkan, karena ada harapan ditampakkan tempatnya nanti di mana. Kan gitu di alam barzah itu, di surga. Apa nggak seneng tuh? Baru harapan seneng, selalu bertunggu-tunggu. Sementara kesedihan itu bagi yang ditampakkan nanti tempatnya di mana? Di neraka. Ada kesedihan dan ada kebahagiaan, dan itu sangat tergantung daripada amal-amal kita di dunia. Apakah ada kemudahan kemungkinan di alam barzah itu? Tadinya mendapat kesedihan, kemudian semakin senang harinya, bisa memungkinkan. Kalau apa? Ya, kita punya amalan-amalan yang langgeng pahalanya walaupun sudah mati. Itu yang 3 itu. Apa? Idza matabnu adama in qata'u illa min salatin shadaqatin jariyatin. Sedekah jariah, wakaf atau apapun, selama itu bermanfaat, maka pahalanya selalu mengalir. Bisa mengurangi adab
kubur kita. Bisa menjadikan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Ilmin yuntafai, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dikembangkan dan bermanfaat bagi umat manusia itu juga akan menjadi pahala bagi kita. Ya, bisa kemudian mengurangi siksa kubur. Walaupun karena ada dosa-dosanya begitu, tapi ada pahala yang bisa. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Termasuk doa-doa di antara umat Islam. Bukankah kita itu juga diperintahkan bukan hanya untuk berdoa untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan orang-orang lain, termasuk yang sudah mati. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Kan begitu. Doakan itu. Ya Allah, ampunilah saudara kami mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati. Kalau doa kita dikabulkan, kalau doa anak soleh dikabulkan, Allah memberikan ampunan ketika kita berada di alam barzah. Maka insya Allah kita di alam barzah dalam keadaan bergembira dengan amalan-amalan kita, amalan-amalan yang kita lakukan dan pahalanya selalu mengalir. Kita akan bergembira dengan doa-doa orang-orang soleh, apalagi anak-anak kita yang soleh, dan Allah memberikan ampunan. Masih ada harapan. Maka di dalam alam barzah itu ada kisah begitu, ketika dia mendapatkan kesenangan di alam barzah. Kenapa itu wahai Tuhan gitu? Itu adalah karena doanya anak soleh. Begitulah. Nah, dan kita pasti akan mengalami di situ. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Baru setelah hari kiamat dibangkitkan, maka kemudian kita itu akan roh dan jasad kita disatukan kembali, dibangkitkan dari kuburan, dan itu nyata. Itu wa idzal kuburu bu'thirat, apabila kuburan dibongkar lagi. Wa idzan nufusu zuwijat, jika jiwa-jiwa itu dijodohkan lagi dengan jasad-jasadnya. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur itu ada wujuhu yauma idzin naimah, ya, dan ada wujuhu yauma idzin alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri ketika dari kubur itu bangkit, itu senang, ya, dan ada wajah-wajah yang penuh dengan lumpur. Begitulah. Jadi kalau ada bayangan kok bangkit dari kubur seperti zombie aja, begitu ya, itu berarti wujuhun sing alaiha ghabarah, yang penuh dengan lumpur. Begitulah. Ya, itu hari kebangkitan untuk dihasung di mana? Di padang mahsyar, dan untuk dihisab, untuk ditentukan nanti kehidupan kita di akhirat, yaitu antara surga dan neraka. Berapa lama itu? Khalidina fiha abada. Ini yang paling berat. Ya, itulah yang harus kita ingat. Ketika kita terjadi pergantian waktu, itu berarti menandakan umur kita semakin berkurang. Disitulah pentingnya muhasabah itu. Catatan-catatan muhasabah apa yang telah lakukan di tahun sebelum, di hari sebelumnya, atau di waktu sebelumnya. Jika baik, itu menjadi rasa syukur dan kita bertekad untuk melanjutkan, meningkatkan. Sementara jika kita mendapatkan catatan-catatan yang buruk, maka kemudian kita menyesali, mentobati, dan memperbaharui amalan-amalan kita yang buruk menjadi lebih baik. Itu sesungguhnya makna pergantian waktu. Itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dan ayat ini adalah ayat yang sangat populer, dan kata Imam Syafi'i, cukup ayat itu menjadi pedoman hidup bagi dan pengingat bagi manusia. Tentang apa? Al-asr, ya, wal asri, demi waktu. Ini pentingnya waktu itu, ya, karena
waktu begitu berjalan tidak akan kembali lagi. Istilahnya itu tidak ada kesempatan yang datang dua kali. Mesti yang terjadi penyesalan. Kok wingi ke orang ini ya? Kok wingi orang ini? Lebih-lebih penyesalan yang dahsyat dan dramatis itu penyesalan ketika sudah mati. Itu penyesalan itu sudah tidak kembali lagi. Nah, isi nang dunya isi mungkin tobat. Tapi kalau sudah mati bisa tobat? Sudah tobat. Bahkan ketika nyawa sudah di tenggorokan sudah tidak diterima tobatnya. Seperti kata Fir'aun kan begitu gelagap begitu, kemudian dia mengatakan iman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi sudah tidak diterima lagi. Itu adalah penyesalan. Jadi kalau kita masih menyesal di dunia, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, maka wal asri, demi waktu. Allah itu bersumpah tentang waktu, ya. Kalau asar itu kadang-kadang dikatakan demi waktu asar, walaupun maknanya waktu secara umum. Tetapi secara spesifik Allah juga menyebutkan tentang pentingnya waktu dalam sumpah-sumpahnya, dalam firman-Nya. Misalnya wal fajri, demi waktu fajar. Lagi-lagi wadduha, demi waktu duha. Nonton sih? Wan nahar, demi waktu siang. Wal laili, demi waktu malam. Waktu disebutkan, begitulah kita itu akan mengalami waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu sore asar, dan waktu malam. Wal asri innal insana lafi khusrin. Inilah. Jadi Allah sampai berfirman, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lafi khusrin. Ini disebutkan khusrin itu dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Nakirah itu kerugian yang tidak tertentu, yang tidak disebutkan. Kerugian apa? Kerugian dalam semua hal. Sehingga manusia itu rugi dalam semua hal, ya, ketika dia diberi waktu. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang tidak rugi itu hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Imannya membuahkan amal soleh. Watawasau bil haq, saling mengingatkan, menasihati dengan sesama itu tentang kebenaran, kebaikan, ajak-ajak kebaikan. Watawasau bis sabar, juga saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Begitulah. Ya, ini penting itu. Oleh karena itu, muhasabah yang kita perlakukan setiap hari itu adalah bagaimana iman kita ini. Iman kita itu seperti apa? Hubungan iman itu adalah adanya berada di hati kita, ya, secara keyakinan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu peristiwa yang terjadi itu selalu dia mengaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kejadian apapun, mendapatkan kenikmatan, ya alhamdulillah, bukan karena usaha sendiri sehingga kita merasa sombong, ya, sehingga kadang-kadang mendapatkan rezeki karena merasa itu usahanya sendiri, sehingga enggan untuk mengeluarkan sebagian rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan karena menganggap bahwa rezekinya atas usahanya sendiri. Makmen ngomong jaluk tok deh, gitu mau nyambut gawe, naudzubillah, padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kerendahan hati, selalu mensyukuri bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah dari Allah. Sebaliknya begitulah, jika ada sesuatu yang menyusahkan, kita tidak kemudian memaki-maki takdir, tetapi kemudian sabar, mengingat bahwa itu adalah juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena setiap saat kita selalu mengatakan Ar-Rahman
Ar-Rahim, bahwa Allah itulah Maha Rahman dan Maha Rahim. Apapun yang Allah tentukan kepada kita, di balik itu pasti kasih sayang Allah. Sebab kadang-kadang kita itu merasakan sesuatu yang kita anggap buruk, padahal itu baik, bisa jadi. Dan kadang-kadang sesungguhnya itu yang kita pandang buruk, itu bisa jadi jelek. Itu pandangan manusia yang semu di dunia itu. Kita anggap dewi sedih, burung mesti kowe elek, itu bisa baik. Gitu. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci kepada sesuatu padahal itu baik bagimu. Gitu. Dan boleh jadi kamu suka sekali kepada sesuatu padahal itu buruk. Ngertos niku? Itu harus menyadari, belum tentu. Kadang-kadang karepe anggapannya apik burung mesti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu dan kamu tidak mengetahui. Karena bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang menyedihkan bagi kita, di balik itu ada kebahagiaan yang lebih tinggi. Bisa jadi semacam itu. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang menyenangkan, tapi Allah istidraj. Ada kebaikan, ning justru buruk. Diberikan rezeki bukan untuk ibadah, ning untuk maksiat, itu kan buruk. Rezekinya jadi buruk. Itulah maka kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, oleh karena itu kembali yang terpenting bagi kita itu adalah bahwa hidup kita itu adalah sangat sebentar sekali. Maka yang terpenting kita akan menyiapkan diri pada kehidupan yang selanjutnya. Di mana itu alam barzah dan alam akhirat. Ya bolehlah kita selalu membahagiakan atau menyenangkan diri sendiri. Misalnya kita mendapatkan kesusahan, susah sithik ora apa-apa nang donya. Mung sedih loh timbangannya susah besok nang akhirat. Itulah mujahadah, perjuangan. Kayak males pokoknya dipaksa untuk melakukan yang terbaik. Itu kan bersusah-susah. Itu kan perlu kesabaran. Sabar matawasobil haqi watawa sobis sabr. Sabar itu jangan dianggap bahwa sabar itu hanya ketika ditimpa musibah. Karena sabar ketika ditimpa musibah itulah sabar yang paling rendah. Jadi kalau orang diberikan musibah kemudian dia bersabar, itu adalah sabar yang paling rendah. Kenapa? Lah iya, orang diberikan musibah, ya, sabar atau tidak sabar, musibah sudah terjadi. Lu apik sing pundi? Sing sabar apa sing mboten sabar? Ya sebagai sabar kan begitu ya. Jadi sebenarnya yang kedua adalah sabar di dalam menahan diri dari dosa. Iya, itu juga berat itu di atasnya. Kadang seseorang itu tidak berbuat dosa karena tidak ada kesempatan begitu iso jadi loh. Iso gitu. Gitu ya. Padahal dari kesempatan langsung dia, dan itu berat sekali. Bahkan katanya gitu, kejahatan atau ke dalam seorang itu bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Begitu ya. Tadinya orang niat gitu, bahasan ketemu, wah ki penak ki nek dicolong, wah penak nek ki diganggu, misalkan lihat apa kan begitu. Itulah tadinya nggak ada niat, itu karena ada kesabaran. Lah sabar di dalam menahan diri dari kemaksiatan itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada sabar di dalam menerima musibah. Dan yang paling tinggi adalah sabar di dalam ketaatan. Lah itu ini ya. Ada yang bisa istiqomah. Kuliah subuh ben akad mesti mriki, ada. Wah, itu sabar yang paling berat. Wono wae alesane. Padahal terus pokoknya kudu tak kalahke gitu. Itu jarang itu semacam itu. Mesti ono alasan sithik wae ora melu kajian lah gitu kira-kira itu. Bisulah. Itu sabar di dalam ketaatan itu berat.
ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang sudah istiqomah itu sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan tidak pernah akan merasa sedih karena sudah konstan biasa, ya. Ndak dewe isi ono sedih, ono ore males, kadang-kadang semangat. Ya sudah itu maklum itu. Ya, memang manusiawi. Al imanu zazdadu wayang kus. Iman itu adalah bertambah dan berkurang. Ning ojo didadekke alasan. Wah ora apa pancen imanku kayak rendah. Ya harus dipaksa, harus sabar. Ojo lah, kudu lah, itu kesabaran di dalam ketaatan. Itulah maka ya waktu menjadi penting bagi kita untuk muhasabah, menjaga iman kita, amal soleh kita, ya, baik ibadah kita mahdhah kepada Allah maupun ibadah sosial kita dengan muamalah sesama manusia. Dan satu hal yang lagi adalah tentang pentingnya saling mengingatkan, gitu ya. Mengingatkan menjadi penting. Saudara kita yang lalai ya kita ingatkan. Walaupun mengingatkan itu perkara yang tidak mudah aja. Apa meneh pada teman akrab kadang-kadang sok beda kowe ngingatkan, wah ora penak nek ngingatke dhewe wae kan gitu. Atau sebaliknya gitu, teman akrab bisa lebih gampang untuk mengingatkan. Tapi kan kadang-kadang kondisinya berbeda-beda dan mengingatkan dalam kesabaran. Ini penting. Jadi biasanya sok dhewe itu nasihat kesabaran pada apa? Nek entuk musibah to sabar, sing sabar. Jaja saya ingatkan, ayo terus berbuat baik, sabar. Pancen abot berbuat baik itu sabar lah, ngoten niku ora mung pas ketika mendapatkan musibah. Inilah maka Imam Syafi'i mengatakan Quran surat Al-Asr tentang pentingnya waktu ini adalah menjadi cukup bagi nasihat buat kita semuanya untuk bermuhasabah, menjaga apa? Iman kita kepada Allah, hati kita selalu terikat kepada Allah, zikir kita, ingatan kita kepada Allah, apa-apa terkait dengan Allah, begitulah ya. Dan kemudian yang kedua adalah amal soleh kita, baik berupa ibadah mahdhah, ibadah ritual, sholat, puasa, haji dan sebagainya, maupun ibadah muamalah, akhlak kita, pergaulan kita dengan sesama manusia, saling menolong, saling menasehati, mudah untuk memaafkan, menghilangkan rasa dendam, tidak ada kebencian. Itulah ibadah-ibadah muamalah yang harus selalu kita evaluasi diri kita. Dan juga saling mengingatkan dalam urusan kebaikan, kebenaran, dan juga kesabaran. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, jadi tahun baru bagi kita atau bergantian waktu adalah yang penting adalah muhasabah. Jika ada catatan-catatan buruk maka kita menyesalinya dan kemudian kita ganti dengan hal yang baik pada waktu-waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak tahu masih berapa waktu lagi kita diberikan umur di dunia ini. Kadang-kadang kita sok panjang angan, umur sebenarnya itu sisuk tak ngini, sisuk tak ngini, begitu. Itu namanya panjang angan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan memberikan tadkirah, peringatan buat kita semuanya. Atas segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.